memaparkan materinya, menyimak materinya, dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ke narasumber untuk memaparkan materi hari ini tentang cost accounting sebagai pedoman dalam berwirausaha. Silakan Ibu. Oke, sebentar Bu, sebentar. Sebelum ke Bu Vindi, kita dengarkan lagu Indonesia Raya dulu Bu, sebentar. Oh, baik. Ya, biar tambah semangat. Tambah semangat, ya. Boleh Pak. Sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kita sambung sebentar, yaitu tentang Mas Kopertit. Wahai anak bangsa
bangsa, kuatkan jiwamu, berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kooperatif Indonesia, jalan untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berdaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak dan kita jaya bersama. Dengan terikat kuasai dunia, Indonesia untuk kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Oke, terima kasih. Silakan kepada moderator atau ke narasumber. Ya, terima kasih Dokter Abe. Bagaimana Bu Afin, Bu Afi atau Bu Vindi nih saya manggilnya? Afi, Bu. Bu Afi ya, iya. Iya. Nah, Bu Afi sudah siap untuk Ya. memaparkan materi, sudah ya. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya serahkan ke Bu Afi untuk memaparkan materi hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Dwi, terima kasih Pak Abe atas kesempatan kali ini. Oke, saya share screen dulu ya. Sudah terlihat kan ya, Bu? Sudah terlihat ya, Bu? Ya. Oh, sudah. Baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Dwi selaku moderator dan kepada Pak Abe dari Kooperatif Indonesia. Dan selamat pagi juga kepada para peserta. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kuliah umum pada pagi hari ini. Nah, kuliah umum pada pagi hari ini saya mengambil topik berupa cost accounting materinya. Nah, di mana cost accounting ini menurut saya adalah pedoman dalam kita berwirausaha. Nah, di sini kenapa saya mengatakan bahwa cost accounting itu sebagai pedoman, karena sewaktu saya melakukan penelitian, di situ terdapat beberapa pelaku UMKM yang masih belum paham akan cost accounting, sehingga nanti penentuan harga jual serta perhitungan labanya juga terjadi kesalahan. Nah, hasil penelitian saya itu mengangkat saya untuk melakukan kuliah umum berupa cost accounting ini sebagai pedoman dalam berwirausaha. Seperti itu. Oke. Kok nggak bisa jalan ya? Sebentar ya, Bu. Iya, boleh. Nah, oke. Di sini saya akan memperkenalkan jenis-jenis usaha. Saya rasa di sini Bapak Ibu sekalian udah tahu ya, ada beberapa jenis-jenis usaha. Di sini ada usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur di sini. Kalau jasa, kita hanya menjual jasa kita. Jadi seperti contohnya di sini ada konsultan atau ini ya, menjual jasa konstruksi seperti itu. Nah, ini hanya jasanya saja yang kita jual. Jadi kita tidak menjual berupa barang gitu ya. Jasa yang kita miliki atas kompetensi kita jual kepada orang lain. Nah, itu merupakan jenis usaha jasa. Kemudian yang kedua di sini ada usaha dagang.
di mana di sini kita membeli barang dari supplier dan langsung kita jual kepada konsumen tanpa merubah bentuknya. Jadi contohnya seperti di sini menjual sayur, buah gitu ya. Jadi langsung dijual kepada konsumen. Si penjualnya belinya di supplier. Jadi dia langsung menjual saja tanpa merubah bentuk. Nah, kalau seperti ini pencatatan akuntansinya pun juga tidak akan rumit karena kita sudah tahu harga dari barang ini berapa, ongkos kirimnya berapa, nanti kita tambahkan, kemudian kita ambil persentase keuntungannya berapa, gitu, langsung kita tentukan harga jualnya. Nah, untuk yang terakhir ini adalah usaha manufaktur, di mana kita membeli bahan baku, bahan mentah, gitu, dari supplier, kemudian kita olah menjadi barang jadi. Jadi yang tadinya kita beli tepung, kemudian telur, gula gitu ya, kita olah di sini. Kita olah kemudian menjadi barang jadi. Nah, di sini saya akan menyoroti bagian di sini manufaktur karena ini terlalu banyak perhitungan untuk biaya-biaya yang perlu kita ketahui, terutama dalam perhitungan proses produksinya. Karena kita kan melakukan produksi ya di sini ya, dari yang tadinya mentah kemudian jadi barang jadi. Nah, proses produksi ini akan menimbulkan banyak biaya yang perlu kita himpun gitu ya untuk menentukan harga pokok. Harga pokok nanti untuk menentukan harga jual seperti itu. Oke, di sini saya mau memperkenalkan cost accounting. Nah, ini seperti judul yang di depan tadi. Nah, cost accounting. Cost accounting itu adalah akuntansi biaya, yaitu perhitungan biaya dengan tujuan untuk perencanaan, pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pembuat keputusan yang bersifat rutin. Nah, di sini ada beberapa informasi biaya yang diperlukan untuk manajemen. Jadi informasi biaya ini untuk pihak manajemen seperti itu. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menentukan harga pokok. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf, Bu Afi. Bu Afi, ya mikrofonnya mati, Bu. Di mute dulu, Bu Afi. Ya, di mute dulu, Bu. Mikrofonnya mati itu. Oh iya. Ini matinya mulai dari yang mana ya, Bu? Tadi itu masih di informasi biaya untuk manajemen. Oh iya, baik. Iya, Mas. Oke, di sini ya, Bu ya. Baik, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Oh ya, di sini kan ada mahasiswa, tapi saya panggil Bapak Ibu aja ya, karena juga ada Bapak Ibu. Jadi kita setarakan semua, saya panggil Bapak Ibu. Jadi nggak masalah ya buat adik-adik mahasiswa, saya panggil Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan mengenai informasi biaya yang diperlukan untuk manajemen. Yang pertama adalah untuk menentukan harga pokok. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, dalam menentukan harga jual, kita harus melihat dulu harga pokoknya itu berapa. Harga pokok suatu produk. Contohnya kalau tadi roti. Nah, setelah kita bikin roti, itu kan ada biaya-biaya yang sudah masuk ya. Nah, itu kita hitung dulu berapa biaya pokoknya atau harga pokoknya. Nah, dari harga pokok tersebut kita bisa menentukan harga jualnya. Jadi penentuan harga pokok ini sangat penting gitu. Kemudian kedua untuk perencanaan biaya. Jadi di dalam akuntansi biaya kita akan menganggarkan biaya-biaya yang akan keluar.
Itu sebelum kita akan memproduksi, sebelumnya kita membuat anggaran dulu. Biasanya anggarannya yang disebut dengan anggaran penjualan. Berapa produk yang akan kita jual pada periode ini. Gitu. Nah dari produk itu misal dalam 1 bulan saya mau menjual 10.000 roti. Nah dari situ kita harus tahu kan, kita pasti tahu berapa biaya-biaya yang akan keluar saat kita memproduksi 10.000 roti tersebut. Nah, itulah fungsinya biaya untuk sebagai perencanaan. Jadi sudah ada rencana dulu di awal. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian. Karena kita sudah tahu perencanaannya, saat prosesnya kita bisa mengendalikan biaya. Kalau kita nggak ada perencanaan untuk melakukan pengendalian kan sulit ya. Nah, maka harus ada perencanaan dulu sehingga biaya-biaya yang keluar di dalam proses produksi itu sudah tertata gitu. Kita akan tahu, oh ini ternyata kelebihan gitu. Atau bahan bakunya naik nih karena musim Covid gitu. Nah, dari situ kan kita bisa mengambil kebijakan. Apakah kita mau menggantinya dengan kualitas yang sama tapi harganya lebih murah, ataukah mau tetap pakai itu? Nah, dari situ kita akan bisa mengendalikan biaya-biaya yang akan keluar seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Contohnya hampir sama seperti yang pengendalian tadi. Harga bahan bakunya naik. Kemudian kita harus gimana nih? Kita harus mencari bahan baku yang lain dengan kualitas yang sama tapi harganya lebih rendah, atau kita tetap pakai ini gitu. Atau cari yang murah, harganya lebih murah, kualitasnya turun dikit nggak apa-apa deh gitu. Nah, itu sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Jadi yang mengambil keputusan adalah pihak manajemen. Ini kalau Bapak Ibu berwirausaha gitu ya. Kalau misal wirausahanya masih dalam skala mikro atau kecil atau menengah gitu, mungkin belum banyak karyawan gitu ya. Jadi pihak manajemennya biasanya kan diri kita sendiri gitu. Nah, itu bisa sebagai dasar pengambil keputusan untuk kita melangsungkan usaha. Nah, kemudian di sini saya mau menjelaskan perbedaan antara biaya dan beban. Terkadang memang kalau secara bahasa Indonesia kita melihatnya mungkin sama aja pengeluaran gitu ya. Tapi sebenarnya biaya dan beban kalau di dalam akuntansi itu berbeda. Perbedaannya di sini. Secara bahasa Inggris dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk biaya itu adalah cost bahasa Inggrisnya ya. Kemudian kalau beban kan expense. Nah, dari kedua kata ini kita sudah melihat perbedaan. Kalau biaya di sini ya, pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna di masa yang akan datang atau memiliki manfaat yang lebih dari satu periode akuntansi. Nah, biasanya biaya ini disajikan dalam laporan posisi keuangan. Nah, laporan keuangan itu kan ada 4 ya. Nah, untuk biaya ini masuk ke dalam laporan posisi keuangan, tapi nama akunnya bukan biaya nanti. Nanti contohnya ada di bawah ini. Selanjutnya untuk beban atau expense di sini adalah biaya yang telah memberikan manfaat. Jadi sudah memberikan manfaat gitu ya, berupa penurunan dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas sehubungan dengan penyerahan barang atau jasa serta dalam rangka memperoleh pendapatan. Nah, beban ini disajikan dalam laporan laba rugi. Di mana beban ini nanti akan mengurangi pendapatan untuk memperoleh laba atau rugi gitu ya, perhitungan laba atau rugi. Nah, contohnya di sini. Misal kita menyewa tempat gitu ya untuk usaha kita. Sewa dibayar di muka, kita kan bayar dulu gitu, misalnya contohnya ya Bapak Ibu ya. Sewa dibayar di muka merupakan sebuah biaya yang disajikan dalam aset lancar pada laporan posisi keuangan. Nah, ini ya sewa dibayar di muka karena kita sudah membayar dulu, kan manfaatnya belum kita dapatkan. Nah, ini kita masukkan dalam aset lancar, masuknya di laporan posisi keuangan. Dan ini kita anggap sebagai biaya.
Nah, kemudian apabila manfaat dari sewa dibayar di muka tadi sudah diterima, sudah kita terima, kita sudah makai tempat itu gitu ya, maka akan menjadi beban sewa dan disajikan pada laporan laba rugi. Kita sewa dibayar di mukanya misal 12 bulan atau 1 tahun. Nah, kemudian itu selama 1 tahun, misal 1 tahun bayarnya 12 juta. 12 juta itu masih masuk ke dalam sewa dibayar di muka, nanti masuk di laporan posisi keuangan. Kemudian kita sudah menempati 3 bulan, berarti kita sudah makai selama 3 bulan kan, per bulannya kan 1 juta. Berarti 3 juta sudah kita pakai. Nah, 3 juta itu masuk ke dalam laba rugi yang namanya beban sewa. Jadi sisanya di laporan posisi keuangan, sewa dibayar di muka, sisanya tinggal berapa itu? 8 juta. 9 juta. 9 juta gitu. Seperti itu. Jadi itulah perbedaan biaya dan beban. Nah, kemudian di sini untuk klasifikasi biaya. Oke, yang pertama berdasarkan produk. Di sini ada 3, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan baku langsung adalah biaya perolehan dari seluruh bahan baku yang menjadi bagian utama dari sebuah barang jadi. Jadi kalau kita mau bikin roti tadi ya bahan bakunya kan tepung, kemudian telur, gula, mentega, seperti itu. Kemudian tenaga kerja langsung adalah gaji atau upah yang dibayar untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Nah, ini yang tenaga kerja langsung yang dimaksud di sini adalah untuk tenaga kerja yang ada di bagian produksi saja. Jadi yang terlibat secara langsung, yang tidak langsung dalam proses produksi, nanti masuknya ke tenaga kerja tidak langsung, dan itu akan masuk ke dalam biaya overhead. Ya, kemudian di sini biaya overhead yaitu biaya untuk memproduksi suatu barang selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Jadi yang langsung ini masuk ke masing-masing akunnya. Di sini ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung. Yang tidak langsung, misal bahan baku tidak langsung. Ya, bahan baku tidak langsung, contohnya kalau kita bikin baju gitu, ada kancingnya kan, nah kancingnya bahan baku tidak langsung, misal seperti itu ya. Kita masukkan ke dalam biaya overhead. Kalau tenaga kerja tidak langsung itu contohnya seperti bagian pemasaran, itu kan tenaga kerja, tapi itu juga mau kita masukkan ke dalam biaya overhead juga bisa gitu ya. Nanti tergantung metodenya menggunakan apa. Nanti metodenya akan saya bahas di slide berikutnya. Itu yang berdasarkan produk. Jadi nanti untuk cost accounting itu akan banyak sekali berhubungan dengan 3 biaya ini. Selanjutnya berdasarkan departemen. Nah ini untuk usaha yang sudah besar gitu ya, biasanya perusahaan gitu ya, yang sudah besar itu biasanya memiliki departemen-departemen. Di mana nanti ada departemen produksi, ada departemen pendukung. Departemen pendukung ada banyak ya biasanya ya. Contohnya di sini adalah departemen pemeliharaan mesin. Kalau departemen produksi adalah unit dalam perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Jadi hanya fokus ke dalam produksi aja. Selain itu adalah departemen pendukung ya. Yaitu unit dalam perusahaan yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Contohnya di sini departemen pemeliharaan mesin. Seperti itu. Selanjutnya maaf. Oke, selanjutnya di sini adalah perilaku biaya. Nah, ini juga perlu kita ketahui kalau kita memiliki usaha. Di sini ada yang namanya biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel.
Biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah gitu ya, dan perubahannya itu seiring dengan jumlah produksi. Kita memproduksi 10.000 bulan ini. Bulan depan kita mau produksi 20.000. Nah, biayanya yang ikut berubah karena adanya produksi yang berubah, jumlah produksi yang berubah, itu merupakan biaya variabel. Kalau biaya tetap adalah biaya yang selalu tetap ya. Jadi walaupun produksinya itu naik turun, biaya ini selalu konstan, gitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Oke, biaya variabel di sini contohnya seperti bahan baku. Bahan baku itu akan menjadi biaya variabel karena kalau kita memproduksi 10.000 dengan memproduksi 20.000, pasti bahan bakunya yang dibutuhkan kan berbeda. Nah, itu merupakan biaya variabel. Kalau biaya tetap misal sewa. Ya sewa gitu ya, sewa ruko. Setiap bulan kan tetap sama ya segitu ya. Walaupun kita memproduksi 10.000, 20.000, bahkan 100.000 pun, kalau tempat itu masih cukup ya tetap itu konstan, harganya tetap segitu. Itu merupakan biaya tetap. Kemudian yang ketiga yaitu biaya semi variabel, di mana di sini mengandung dua unsur, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Jadi kalau tadi kan sendiri-sendiri biaya tetap dan biaya variabel. Kalau ini udah jadi satu, ada unsur variabel, ada unsur tetap. Contohnya seperti listrik. Nah, kita tarif listrik KWH-nya itu kan konstan ya, segitu-gitu aja. Tapi kan pemakaian kita kan berubah-ubah ya. Nah, itu merupakan biaya semi variabel. Jadi ada yang bersifat tetap, tagihan per meternya, harga-harga per meternya, harga per KWH-nya kan tetap ya segitu-gitu. Tapi variabelnya adalah jumlah pemakaian yang kita pakai gitu. Jadi itulah perubahan. Bedanya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini biaya berdasarkan periode akuntansi. Jadi di akuntansi itu kita membedakan biaya berdasarkan periodenya. Yang pertama di sini adalah biaya produk atau biaya produksi, yaitu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Gitu. Nah, seluruh biaya-biaya yang berfungsi untuk mengubah produk mentah, bahan mentah menjadi produk jadi, gitu ya, barang jadi. Nah, itu merupakan biaya produksi. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam kita melakukan usaha. Kita membuka usaha, kita harus tahu biaya produksi kita berapa gitu, agar tidak terjadi kesalahan ke depannya. Karena kalau biaya produksi kita sampai salah menghitung, kita akan salah menghitung harga jual. Kita akan salah menghitung laba. Nah, itu yang perlu diminimalisir dari kita semua gitu ya. Kalau kita membuka usaha, terutama usaha yang manufaktur gitu, kita harus tahu ini. Nah, gini ya. Kemudian selanjutnya, biaya produk itu dicatat dan dialokasikan sebagai persediaan pada laporan posisi keuangan. Jadi ketika biaya itu sudah, ketika bahan mentah tadi kita proses, kemudian jadi barang jadi, gitu. Barang jadi ini kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan, atau yang sering disebut dengan neraca, mungkin ya Bapak Ibu sudah ini ya, sudah sering dengar kalau neraca gitu ya. Kita masukkan ke neraca, ke sisi aset. Ya, masuk di persediaan barang jadi namanya. Nah, kemudian setelah persediaan yang tadi yang ada di neraca tadi kita jual, ya kan? Yang kita jual itu akan berubah menjadi beban pokok penjualan. Atau HPP biasanya disebut ya, harga pokok penjualan. Gitu. Harga pokok penjualan itu dilihat sebesar cost-nya, sebesar biayanya berapa. Biaya yang sudah kita hitung tadi di biaya produksi itu.
Seperti itu. Nah, ini nantinya akan dikurangkan dari penjualan pada laporan laba rugi. Nanti beban pokok penjualannya ini akan mengurangi pendapatan kita atau mengurangi penjualan kita untuk memperoleh laba atau rugi. Kemudian biaya periode. Biaya periode di sini adalah biaya-biaya yang terjadi yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan produksi, tetapi berhubungan dengan periode waktu atau periode akuntansi. Jadi kalau kita ada beberapa biaya yang nggak ada hubungannya sama produksi gitu. Nah, itu masuknya ke biaya periode. Nah, biaya periodenya di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang memberikan manfaat dalam satu periode. Nah, gitu ya. Dan yang kedua adalah yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Jadi kita bagi dua di sini Bapak Ibu. Satu periodenya tergantung kita ya, tergantung si perusahaannya, tergantung usaha kita. Satu periodenya itu mau berapa, tapi biasanya itu 1 tahun. Kan biasanya ada 1 tahun atau kuartalan atau semesteran gitu. Itu tergantung dari kita sih, tapi lumrahnya biasanya 1 tahun. Yang memberikan manfaat lebih dari yang memberikan manfaat dalam satu periode saja, itu masuk ke dalam pengeluaran pendapatan yang dicatat sebagai beban, dan ini nanti akan mengurangi pendapatan yang akan masuk di laporan laba rugi. Contohnya di sini adalah beban sewa. Ya kan, kita akan mencatatnya sebagai beban di sini, beban sewa. Beban sewa itu merupakan biaya periode, ya, bukan biaya produksi karena nggak ada hubungannya sama produksi. Gitu. Nah, ini nanti beban sewa kita masukkan ke dalam laporan laba rugi di bawahnya pendapatan. Jadi nanti akan mengurangi pendapatan. Kemudian yang kedua, yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Ini merupakan pengeluaran modal. Nah, ini awalnya dicatat sebagai aset. Apabila manfaat telah diperoleh, maka dicatat sebagai beban. Contohnya seperti kita membeli mesin. Kita beli mesin. Mesin ini adalah pengeluaran modal. Karena manfaatnya kan lebih dari satu periode. Kan bisa kita gunakan selama bertahun-tahun gitu ya. Mungkin sampai 5 tahun bisa kita pakai mesinnya. Nah, tapi mesin itu kan dari waktu ke waktu pasti akan mengalami penyusutan atau mengalami depresiasi. Nah, depresiasinya itu nanti yang akan menjadi beban. Ketika dia sudah kita pakai berbulan-bulan atau bertahun-tahun, nilainya pasti menyusut. Maka aset yang ada di laporan posisi keuangan atau dalam neraca tadi pasti akan berubah. Yang tadinya 100 juta, ya kan, 2 tahun kemudian karena ada penyusutan jadi 80 juta. Lalu 20 jutanya kemana? 20 jutanya masuk ke dalam beban depresiasi. Itu merupakan pengeluaran modal. Selanjutnya, nggak jalan, bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini merupakan proses yang tadi saya ceritakan ya Bapak Ibu ya. Kalau perusahaan manufaktur ini seperti ini ya. Pertama kan kita membeli bahan baku seperti ini ya. Kemudian kita prosesnya seperti ini, dan ini merupakan barang jadi. Nah, di dalam proses produksi ini, kita akan memasukkan bahan baku tadi, kemudian biaya tenaga kerja yang kerja ini, tenaga kerja langsung, biaya overhead. Biaya overheadnya misal listrik untuk oven gitu, contohnya gitu. Semua
biaya-biaya ini kita hitung nanti. Kita hitung dan akan menghasilkan yang namanya beban pokok, beban pokok produksi gitu ya. Atau harga produksi. Biaya produksi sama aja ya. Nah, kemudian kalau barang itu sudah jadi udah jadi kan? Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, kita menghitung biaya produksi ini. Kemudian kita kan pasti punya keinginan ya untuk mendapatkan keuntungan, karena kan kita jualan, masa sih nggak dapat keuntungan gitu. Persentase keuntungan kan biasanya kita tentukan sendiri, entah itu 100% atau 150% gitu ya, itu tergantung keinginan kita untuk menaikkan ini ya, biaya produksinya ini mau dinaikin berapa persen untuk menghasilkan harga jual. Dari keduanya ini nanti kita akan menemukan harga jualnya berapa. Seperti itu. Selanjutnya, kok nggak jalan? Bentar ya Bapak Ibu ya. Agak lama. Selanjutnya di sini sebentar Bu Afi. Iya Ibu. Ya, saya mau menghimbau untuk audiens, mohon Halo, Bun. mohon apa namanya mikrofonnya di unmute dulu, di mute dulu, dimatikan dulu biar kita bisa fokus untuk mendengarkan pemaparan Ibu Afi. Mohon dimatikan dulu untuk audiens agar tidak berisik suaranya ya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bu Afi, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Dwi. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, contohnya di sini saya mengilustrasikan jual roti. Soalnya tadi kan jual roti. Iya, tadi kan contohnya ini ya yang di slide sebelumnya kan membuat roti. Contohnya di sini bahan baku, tepung terigu, telur, mentega, gula. Ini merupakan bahan baku kita. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah upah karyawan yang bagian produksi per bulan atau per produksi. Nah, upah karyawan ini tergantung Bapak Ibu ya. Jadi mau digajinya per bulan, jadi setiap bulan pasti digaji sekian gitu. Misal 3 juta. Atau digajinya per produksi. Kalau dia memproduksi 10.000 saya gaji 3 juta. Kalau dia memproduksi hanya 5.000 berarti 1,5 juta gitu. Nah, ini bebas ya, ini pilihan dari Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu biaya overhead. Biaya overhead, biaya listrik untuk oven dan mixer. Kalau kita menggunakan listrik terlalu banyak, lebih baik listriknya ini kita masukkan ke dalam biaya overhead. Dan kalau produksi kita prosesnya tidak memerlukan listrik, nah listrik ini tidak perlu dimasukkan ke dalam biaya overhead. Misal kita jual gorengan gitu, jual gorengan kan nggak perlu listrik kan ya. Nah jadi biaya listrik itu bukan biaya overheadnya gitu. Jadi kita menganalisis dulu transaksi-transaksi apa aja yang berhubungan dengan produksi. Jadi kalau memang banyaknya pakai listrik ya listrik lebih baik dimasukkan. Kemudian yang kedua plastik pembungkus roti. Nah itu ya. Jadi plastik yang kita jual kan kita menjual nggak mungkin kan ya cuman rotinya aja nggak dikasih plastik gitu kan, pasti kita kasih plastik ya. Nah plastiknya itu juga kita jual, kalau enggak kita yang rugi nanti. Nah itu juga masukkan itu ke dalam biaya overhead. Kemudian biaya perbaikan mesin. Ini biaya perbaikan mesin ini bisa dimasukkan ke dalam biaya overhead. Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu menggunakan metode apa. Nanti ada full costing, ada variable costing juga. Jadi nanti ada pilihan untuk menentukan biaya produksi. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam biaya overhead atau nanti ini mau dimasukkan ke dalam beban gitu ya. Untuk biaya periode aja gitu, nggak masalah gitu ya. Tapi kita berdasarkan instansi, ini nggak masalah, semuanya bisa digunakan asal ada pertimbangan.
Selanjutnya, oke. Ini dia Bapak Ibu ya. Nah, kan kita kan ujung-ujungnya kan kita mau menentukan harga jual. Itu pertama kita lihat dari biaya produksi dulu. Biaya produksi kita peroleh dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Ini kita jumlah semua ketemu yang namanya biaya produksi. Kemudian kita tambah dengan keuntungan yang kita inginkan, mau berapa persen. Misal 100%, berarti 100% dikali biaya produksi. Tambah di sini nanti. Itu ketemu harga jualnya. Nah ini kenapa saya tampilkan ini, karena waktu saya penelitian kemarin, harga jual itu juga ada beberapa dari responden itu mengatakan bahwa harga jual itu dilihat dari harga pasarnya gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih kalau kita melihat harga pasar gitu ya. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita melihat dulu nih biaya produksinya berapa. Karena siapa tahu produksi kita dengan produksi tetangga kita yang sama-sama jualan itu berbeda gitu. Nah, maka kita perlu melihat ini dulu. Baru kita melihat harga pasar, kira-kira ketinggian nggak ya? Kalau ketinggian kita turunin deh biaya produksinya atau keuntungannya yang diturunin. Jadi kita sesuaikan itu. Oke, nah di sini kan kita sudah ketemu nih yang namanya biaya produksi. Kalau mau menentukan harga jual kan pasti harga jualnya per unit ya, nggak mungkin per produksi satu semua gitu kan, nggak mungkin ya. Nah, kita lihat dulu biaya produksi per unitnya. Biaya produksi per unit itu biaya produksi yang tadi ini dibagi sama unit yang dihasilkan. Biaya produksinya 1 juta. Unit yang dihasilkan 10 misal. Berarti 1 juta dibagi 10, ada 100.000. Berarti biaya produksinya 100.000 per unit. Gitu. Biaya produksi per unitnya 100.000. Kemudian harga jual per unit. Itu dari total harga jual ini, kita bagi unit yang kita hasilkan. Itu merupakan harga jual per unit. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, ada beberapa metode di sini, metode penentuan harga pokok. Maaf. Salah. Oke, metode penentuan harga pokok. Di sini ada metode harga pokok pesanan sama harga pokok proses. Kalau pesanan, itu mengumpulkan biaya produksi berdasarkan pesanannya. Jadi kalau nggak ada pesanan, kita nggak bikin. Gitu. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu ya, usahanya berdasarkan pesanan apa enggak. Kalau metode harga pokok proses, itu mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Jadi kan tadi kan ada departemen produksi, ada departemen pendukung, kan gitu ya. Nah, itu per departemen itu kita hitung. Gitu. Biasanya kalau yang menggunakan ini sih usahanya sudah besar, gitu ya. Ada beberapa departemen. Biasanya menggunakan ini. Nah, kemudian yang lebih modern, itu ada yang namanya metode activity based costing. Atau kalau mahasiswa sih, ini ya bahasa kerennya metode ABC, gitu. Nah, ABC ini adalah sistem pendekatan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, ini fungsinya kalau misal kita menghasilkan beberapa produk yang beraneka ragam. Kita memproduksi donat, kemudian memproduksi roti sobek, sama memproduksi roti tawar. Bahannya sama gitu ya. Nah, tapi kan prosesnya kan berbeda. Mungkin roti sobek lebih lama prosesnya daripada donat gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari aktivitasnya. Yang lama menggunakan misal nih berdasarkan jumlah jam mesin, lama mixernya misal. Kalau bikin roti tawar, roti sobek tadi ya contohnya ya. Roti sobek mixernya terlalu lama gitu ya. Jadi
biaya listrik yang dihasilkan nanti semakin banyak kalau tadi roti sobek. Nah, itu kita perhitungkan berapa sih dari masing-masing itu. Untuk roti sobek berapa jam, untuk ini roti tawar berapa jam, dan untuk donat itu berapa jam sih butuhnya gitu. Nanti kita bagi secara proporsional sesuai dengan ininya, sesuai dengan aktivitasnya. Nah, kemudian ini metodenya. Pendekatannya, nah ini seperti saya katakan tadi. Ada full costing, ada variable costing. Pendekatan full costing itu yang seperti ini, Bapak Ibu. Maaf. Nah, seperti ini. Semua masuk. Jadi nggak ada yang langsung maupun tidak langsung itu masuk semua. Gitu. Ini full costing. Kalau variable costing, ini variable costing bentuknya agak-agak mirip, cuman biaya tenaga kerjanya dan biaya overhead-nya itu yang langsung. Kalau tadi kan yang tidak langsung pun masuk kalau full cost. Nah, kalau variabel berdasarkan variabel, ya, yang langsung aja, yang langsung biaya tenaga kerja langsung, overhead langsung kita masukkan. Lalu yang tidak langsung masuk kemana? Kalau variabel costing kita masukkan ke dalam biaya periode, nanti akan mengurangi pendapatan. Bedanya di situ. Nah, ini tergantung kita nanti mau menggunakannya yang mana. Lebih tepatnya usaha kita itu menggunakan yang mana nih. Nah, kemudian di sini perlakuan untuk barang rusak dan barang cacat. Kalau kita memproduksi gitu ya, nah pasti kan nggak luput dari barang yang rusak atau barang yang cacat. Ya kan Bapak Ibu ya. Kadang ada yang, wah ini nggak sesuai spesifikasi nih, kalau dijual kan nggak mungkin, gitu ya. Kita lihat dulu di sini perbedaannya barang rusak dan barang cacat. Barang rusak adalah barang yang tidak memenuhi standar kualitas produksi. Nah, kalau barang rusak ini tidak bisa dilanjutkan produksi lagi, ya namanya saja sudah rusak gitu ya. Jadi kualitasnya sudah tidak memenuhi. Nah, kerugian atas barang rusak ini kita bebankan ke dalam BOP. Berapa kerugiannya? Kerugiannya kita lihat di sini. Total biaya yang rusak itu berapa? Dikurangi nilai penjualan barang yang rusak. Itu merupakan kerugian. Kerugiannya ini nanti kita masukkan ke biaya overhead. Ya. Kemudian barang cacat. Kalau barang cacat ini barang yang tidak memenuhi standar kualitas produksi, tetapi masih dapat diperbaiki agar sesuai dengan standar kualitas. Misal kita jualan baju gitu ya, ternyata jahitannya ada yang nggak lurus gitu, itu kan berarti cacat. Itu kan bisa kita perbaiki ya, kita jahit ulang. Nah, karena kita ada proses lagi, kan kalau jahit ulang kan butuh benang lagi, gitu ya. Kemudian tenaga kerjanya juga bertambah kan, yang tadinya nggak usah jahit lagi, jadi jahit lagi kan, gitu kan bertambah ya, berarti biayanya ya. Nah, ini tambahan biaya produksi yang tadi, ya, itu dapat dibebankan ke BOP. Jadi berapa nih? Oh, ternyata butuh kain 500 gitu ya, karena cuma dikit gitu. Kalau tenaga kerjanya cuma nggak ada 1 jam gitu ya. Kalau nggak ada 1 jam itu biasanya upahnya misal berapa nih? 10.000 gitu ya. Misal berarti kan ada 10.000 dan 500, 10.500. Nah, 10.500 ini kita masukkan ke dalam biaya overhead bisa, atau kita masukkan ke dalam pekerjaan, kita masukkan ke dalam barang dalam proses. Kita masukkan ke situ berarti menambah beban gitu ya, menambah biaya untuk pakaiannya tadi gitu. Jadi bertambah 10.500. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya produk bersama dan produk sampingan. Kalau kita berwirausaha gitu ya, kita punya produk. Produk kita biasanya kan beraneka ragam ya. Nah, pengolahannya dari awal mungkin sama pengolahannya, tapi nanti di akhirnya akan menghasilkan beberapa produk.
Kalau di sini saya kasih contoh ayam. Bahan bakunya ayam. Nah, ayam ini diproses gitu ya, prosesnya dipotong-potong. Nah, kemudian akan jadi ada daging ayam bagian dada, ada bagian paha, sama bagian jeroan. Ini ada titik pisah. Titik pisah di sini adalah perpisahan proses. Karena tadi kan jadi sini kan jadi satu. Habis itu terus sini dipisah kan, nah ini titik pisah. Kita akan menghitung di sini titik pisahnya berapa. Kalau produk bersama ini ya, ini kita hitung titik pisahnya itu menggunakan beberapa metode. Yang pertama menggunakan nilai pasar. Kita lihat nilai pasarnya dari masing-masing ini berapa. Nilai pasar ini nanti dari masing-masing ini ya kita dibagi jumlah keseluruhan ini, dibagi jumlah keseluruhan nilai pasar produk ini. Gitu. Atau menggunakan unit fisik. Masing-masing unit ini berapa unit, berapa unit, berapa unit. Nah, ini nanti kita masing-masing unit dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan ini. Jadi sama halnya kayak kita lihat proporsinya gitu. Atau rata-rata tertimbang. Kalau rata-rata tertimbang kita melihat yang paling sulit diproduksi itu yang mana? Oh, ternyata dada. Ya kita kasih bobot di sini. Bobotnya ini sesuai dengan prosesnya boleh gitu ya. Karena dia paling lama kita kasih bobot 3, ini 2, ini 1, ini paling gampang. Nah dari bobot ini kita kalikan nanti dengan biaya bersama. Ini merupakan biaya bersama. Sampai di sini kita akan menemukan total biayanya di sini ada berapa, yaitu bahan baku, tenaga kerja, overhead gitu ya. Kita jumlah, nah kita tadi cari titik pisahnya tadi. Seperti itu. Itu merupakan produk bersama. Kemudian di sini ada yang namanya produk sampingan. Produk sampingan itu adalah produk yang nilai jualnya itu lebih rendah daripada produk utama. Kalau di sini ini akan ada daging ayam, ada dada, ada paha, ya kan? Nah, daging dada dan ayam, dada dan paha ini merupakan produk utama, gitu. Dan jeroan ini produk sampingan, karena jeroan kan nilai jualnya lebih rendah. Ini produk sampingan, ini produk utama kita. Nah, biasanya produk sampingan ini jauh lebih kecil nilainya dari produk utamanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, saya juga mau menceritakan gitu. Sebenarnya kenapa sih kok penting banget gitu. Nah, ini hasil penelitian saya. Jumlah responden itu di sini ada 47 pelaku UMKM. Yang pertama, di sini kami melihat unsur yang diperhitungkan dalam biaya produksi. Ternyata jawaban responden seperti ini. Ada yang bilang bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dan overhead. Gitu. Sudah benar berarti ya. Ini tapi hanya 4 responden yang bilang kayak gitu. Yang lainnya bilang seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mencari biaya produksi itu sebanyak 43 responden. Kan banyak sekali ya. Nah, ini kan perlu kita luruskan ya di sini ya, bahwa tidak semua biaya yang kita keluarkan itu merupakan biaya produksi. Kalau itu memang kita masukkan ke dalam biaya produksi, nanti takutnya harga jualnya terlalu tinggi gitu. Jadi kita nggak bisa bersaing di pasar gitu. Atau harga jualnya bisa bersaing di pasar, tapi laba yang kita dapat nanti semakin kecil gitu. Atau pencatatan labanya jadi salah. Gitu. Jadi itu pentingnya menghitung biaya produksi. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, unsur apa yang diperhitungkan dalam menentukan harga jual? Di sini biaya periode, biaya bagi jumlah produksi, kemudian ditambah keuntungan yang diinginkan. Ini sebanyak 28 responden, sudah benar ya. Kemudian modal ditambah persentase keuntungan. Nah ini dia, modal di sini yang dimaksud oleh
responden itu adalah seluruh pengeluaran. Jadi kalau kita mau buka usaha, kita kan beli oven misal gitu ya, beli oven, beli kompor, beli panci dan lain-lain. Itu masuk ke modal dan itu diperhitungkan gitu. Karena waktu itu kan saya kasih soal gitu ya. Jadi seluruh modal ditambah persentase keuntungan. Tapi itu hanya 4 orang sih yang jawab seperti itu. Nah, ini juga masih kurang tepat. Kemudian yang ketiga, biaya produksi ditambah gaji karyawan, ditambah keuntungan yang diinginkan. Nah, ini juga kurang tepat. Karena apa? Karena gaji karyawan di sini double pencatatannya. Biaya produksi kan sudah masuk biaya gaji karyawan. Nah, kenapa kok ditambah gaji karyawan lagi? Nah, ini dia. Ini perlu dikurangi. Ini berarti gaji karyawannya harus dikurangkan. Gitu. Ini harus dihapus. Karena itu banyak 15 responden yang menjawab seperti itu. Kemudian di sini unsur yang diperhitungkan dalam menghitung laba itu apa aja? Pendapatan dikurangi HPP dan beban operasi. Sudah benar ya Bapak Ibu ya. Ada 4 responden. Dan pendapatan dikurangi modal. Nah ini dia, ini juga masih kurang tepat ya. Pendapatan dikurangi modal. Modal yang dimaksud adalah modal awal gitu. Kalau menentukan laba bukan seperti itu. Lebih cocok lagi, lebih tepatnya gitu adalah pendapatan dikurangi beban. Jadi seperti yang ini. Dan jangan lupa dikurangi HPP. Kemudian yang ketiga, pendapatan dikurangi seluruh pengeluaran. Ini hampir sama dengan ini ya Bapak Ibu ya. Ini juga kurang tepat. Jadi ini ada 26 responden. Kemudian yang terakhir, pendapatan dikurangi biaya produksi dan produksi yang tidak terjual. Nah, biaya produksi ini bukan pengurang pendapatan gitu, tapi dia untuk menghitung tadi itu ya harga jual gitu, untuk menghitung harga jual. Kemudian produksi yang tidak terjual ini merupakan kerugian atau mau kita jual di periode yang berikutnya juga nggak apa-apa gitu. Kalau mau dijual di periode berikutnya berarti tidak perlu dikurangkan di sini gitu. Itu nanti masuknya ke HPP. HPP-nya nanti penjurnalannya nanti dibalik nanti. Jadi untuk mengurangi HPP. Sebanyak 14. Jadi di sini tidak perlu diperhitungkan di sini. Gitu. Kemudian, nah ini. Terus saya melihat di situ ya labanya, laba yang telah dihitung oleh responden di sini. Saya melihat uji bedanya. Ternyata antara perhitungan yang dilakukan oleh responden dengan perhitungan yang sesuai dengan standarnya itu memiliki beda yang sangat signifikan, yaitu 0,002. Ini untuk perhitungan laba gitu. Jadi kan sangat jauh gitu ya, nilainya sangat jauh antara yang dihitung oleh responden dengan yang dihitung oleh standar, yang sesuai dengan standarnya gitu. Sangat signifikan soalnya di sini. Nah, itu makanya dari awal kita harus benar sekali menentukan biaya produksinya itu berapa sih gitu. Sehingga nanti biar ke belakang-belakangnya sampai ke laba kita nggak salah. Oke. Nah, ini slide terakhir. Sekian dari saya, sharing dari saya. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti ada yang mau sharing, boleh silakan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator, silakan Bu Dwi. Ya, terima kasih Pak Bu Afi untuk pemaparan materinya, jelas sekali ya, khususnya untuk anak-anak akuntansi nih, anak-anak akuntansi. Apakah kita bisa buka sharing atau tanya jawab Bu Afi sekarang? Ya, boleh Ibu. Boleh ya, oke. Ya, dipersilakan untuk teman-teman yang sudah gabung di room Zoom dan sudah mendengarkan pemaparan Ibu Afi. Saya buka pertanyaan yang bisa langsung disampaikan untuk Ibu Afi. Boleh langsung ataupun juga lewat chat, nggak apa-apa. Oh ya. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan ya, bukan mungkin, pasti ada lah ya. Oke, kalau belum ada, ini ada pertanyaan Bu Afi dari
Muhammad Takrim apa ya ini kalau nggak salah. Dia menanyakan dia pernah mendengar istilah di dalam cost accounting itu different cost for different purpose. Itu maksudnya seperti apa, Bu? Ya, baik. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Pak Takrim. Different cost for different purpose gitu ya. Jadi biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Nah, di sini tujuan kita gitu ya, biaya-biaya yang sudah kita himpun. Tadi kan kita kan melakukan perencanaan dulu, perencanaan biaya tadi itu ya. Nah, tujuannya untuk usaha kita. Usaha kita kan tujuannya berbeda-beda. Jadi biaya yang sudah kita rancang ini pasti akan berbeda dengan tujuan-tujuan dari usaha kita. Contohnya misal nih, saya jual roti, Pak Aim jual baju. Biaya yang saya himpun, yang saya rancang dengan biaya yang Mbak Aim rancang akan berbeda karena tujuan kita berbeda. Tujuan saya untuk memproduksi roti, tujuan Pak Takrim untuk memproduksi baju. Jadi biaya yang berbeda ini akan untuk tujuan yang berbeda juga. Jadi akan berbeda nanti cost-nya. Begitu ya. Pak Takrim. Ya, Pak Takrim kebetulan ada di sini ya. Baik, Bu Afi, terima kasih dari Pak Takrim. Oke, barangkali Bapak Ibu yang lain, audiens yang lain, teman-teman yang ingin bertanya kepada Bu Afi, silakan. Masih kita tunggu. Iya. Ini merupakan materi yang betul-betul sangat bermanfaat ya, khususnya untuk pelaku UMKM atau yang melakukan usaha ya Bu ya. Iya Bu. Karena memang biasanya banyak para pelaku usaha ini memulai usahanya itu semua biaya dimasukkan menjadi modal. Iya. Nah, itu memang sering terjadi, baik itu untuk terutama untuk usaha kecil menengah, karena mereka barangkali belum terlalu familiar dengan standar akuntansi barangkali ya Bu ya. Iya mungkin. Nah, kalau boleh saya tanya nih selaku moderator mewakili teman-teman di sini, sebaiknya bagaimana kita bisa melakukan sosialisasi dengan standar-standar akuntansi yang diperlakukan untuk UMKM ini, Bu? Iya, dari sisi dosen ya, Bu ya? Iya, dari sisi dosen. Ya. Kalau sosialisasi kita kan bisa melakukan seperti PKM kan kita kan pasti melakukan PKM ya, Bu ya? Iya. Nah, dari situ mungkin kita bisa dari sedikit-sedikit ya, dari lingkungan sekitar kita dulu kali. Kalau kemarin saya juga melakukan di lingkungan sekitar sini Bekasi dulu gitu. Nah itu nanti akan lama-lama ke yang lebih besar lagi gitu. Jadi biar ilmunya itu menyerap ke semua gitu. Karena kan kalau misal kita sosialisasinya langsung berbarengan gitu kan nggak efektif juga dan nggak akan masuk juga. Dan perlu kita kasih latihan juga kayaknya gitu. Ya karena mereka belum terlalu familiar dengan istilah-istilah akuntansi juga. Iya, kita perlu sosialisasinya seperti itu. Sosialisasinya jadi pendekatan heart to heart lah ya. Iya. Menjelaskan secara private kepada pelaku usaha menengah ini ya Bu ya. Iya. Ya. Apalagi kan standar akuntansi kan selalu berubah. Banyak yang berubah gitu. Ya, disesuaikan. Kadang kan ada penyesuaian gitu kan. Nah, itu juga perlu sih memang kita itu sosialisasi seperti ini terus ya. Iya, betul. Bagaimana ini teman-teman? Ada yang mau bertanya? Silakan. Teman-teman mahasiswa. Ini materi yang sangat luar biasa menurut saya, Bu Afi. Makanya saya tertarik untuk memoderatori Bu Afi. Terima kasih. Ya. Kalau menurut Ibu sendiri, Bu Afi, ini kan di masa pandemi. Ya, banyak sekali pelaku usaha ini istilahnya menjerit ya karena pendapatan
nggak seperti dulu, volume penjualannya cenderung menurun, apalagi banyak ditutupnya usaha-usaha kecil seperti mall aja ditutup ya, sudah termasuk usaha besar. Nah, menurut Bu Afi dari sisi cost accounting-nya, gimana nih perusahaan solusinya bisa menghadapi resiko ini, Bu? Ya, oke. Kalau dari sisi cost accounting ya, Bu ya, mungkin kita perlu membuat diferensiasi produk. Jadi kita buat produk yang berbeda lagi gitu, yang sesuai dengan permintaan pasar saat ini. Gitu. Mungkin kemarin kita jual baju, tapi kan sekarang orang pada nggak peduli baju, pada udah masker aja, beli masker, yang penting beli masker gitu. Nah mungkin yang tadinya jahit-jahit baju, jualan baju, kita beralih ke jualan masker. Gitu. Atau yang tadinya kita nggak jualan hand sanitizer gitu ya, kita jadi memproduksi hand sanitizer karena yaitu orang sekarang kan lebih mengutamakan kesehatan. Jadi biar usaha kita itu tetap berjalan terus, kita perlu melakukan pengembangan produk. Jadi nggak cuma itu aja. Nanti kalau itu aja nggak akan bertahan, nanti nggak bisa bertahan di masa pandemi kayak gini. Iya, ujung-ujungnya ke karyawan lagi ya Bu ya. Nah, kasihan karyawannya juga nanti. Iya, betul. Kasihan pengusahanya juga nanti. Iya. Baik, ini belum ada pertanyaan juga, tadi masih dari Pak Takrim. Silakan teman-teman yang mau langsung bertanya dengan Ibu Afi, masih kita tunggu ya. Iya, masih Bu. Mari Bapak Ibu. Nanti kalau misal dari kami ada pelatihan-pelatihan lagi akan kami sampaikan. Ya. Nanti bisa diinformasikan Bu, kalau memang ada pelatihan, di-share ke grup, nanti saya akan share juga ke mahasiswa-mahasiswa saya. Iya Bu, terima kasih. Untuk teman-teman ini gimana? Gimana Bapak Ibu? Mungkin sudah pada jelas Bu. Kayaknya sudah jelas ya. Iya. Sudah jelas, sudah paham mengenai materi tentang accounting, cost accounting ini, yang ternyata memang ini merupakan salah satu bisa dikatakan salah satu dasar untuk kita memulai suatu usaha, supaya dalam penentuan harganya juga kita tidak salah menetapkan harga jual dan juga bisa bersaing ya Bu ya. Iya. Ya di pasaran. Kenapa? Karena sekarang harga ini sebetulnya agak tidak stabil sih, karena itu betul juga ada yang menentukan harga itu dari harga pasar. Tapi dia lupa dia belinya itu untung atau rugi. Kalau dia mengikuti harga pasar, istilahnya harga produksinya itu tidak diperhitungkan, itu ada juga. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Nur Hanifah. Penerapan green accounting maksudnya seperti apa Bu? Oke, terima kasih Mbak Sally Nur Hanifah. Iya. Penerapan green accounting untuk usaha UMKM. Nah, sebenarnya begini, saya lebih prefer ke cost accounting ya. Kalau green accounting pernah dengar, tapi saya belum pernah mempelajarinya lebih lanjut gitu. Jadi karena saya belum belajar lebih lanjut, dan itu kayaknya baru beberapa tahun ini baru ada gitu ya green accounting. Jadi mohon maaf untuk pada saat ini saya belum bisa menjawab mengenai green accounting. Tapi kalau untuk cost accounting pasti akan saya jawab. Gitu. Soalnya baru kan ya itu ya Bu Dwi ya. Iya, saya juga baru dengar nih green accounting. Iya. Kalau cost accounting sudah lama kita memahaminya. Iya. Jadi itu untuk tahun berapa ya? Kalau nggak 2018, 2019 gitu sudah muncul itu green accounting. Tapi masih baru. Ini baru menetas ya. Baru menetas. Baru ini sih. Belum jauh. Belum jauh ya. Maaf ya Mbak Sally ya. Oke. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya, bisa langsung ke Ibu Afi
Atau Mbak Afi aja lah, biar lebih akrab ya. Mbak Afi aja, silahkan. Ini ada mahasiswanya nggak, Mbak? Ada, Bu. Ada? Ya. Banyak ya? Banyak, Bu. Ada. Pokoknya yang dari Universitas Bina Insani itu mahasiswa saya, Bu. Iya. Yuk, bisa nih ditanya langsung ke dosennya. Semalam juga sudah belajar akuntansi biaya ya. Jadi udah paham mereka. Gitu. Malam habis kuliah soalnya. Oh, habis kuliah. Barangkali masih ada nyangkut-nyangkut gitu kan? Nyangkut-nyangkut pertanyaan karena sesi belajarnya sudah habis, bisa ditanyakan di sini juga nggak apa-apa. Iya. Iya. Oke, kalau begitu Bu, ini ya ada pertanyaan lagi dari Muhammad Takrim ya. Ada istilah tentang expired, ada istilah tentang expired cost enggak Bu Afi? Oh, dia bertanya ada enggak istilah tentang expired cost dalam akuntansi itu Bu Afi? Istilah expired cost. Jadi cost yang sudah tidak kita gunakan lagi gitu ya. Sudah expired. Jadi kita sudah tidak mengakui dia sebagai biaya lagi. Nah, atau tidak mengakui dia sebagai beban lagi gitu. Tidak diakui sebagai biaya tapi bisa diakui sebagai beban. Contohnya kayak tadi juga bisa Mas Pak Takrim gitu ya. Tadi kan saat kita menghitung aset itu kan kalau kita beli itu kan kita hitung sebagai cost ya, kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, kalau dia itu sudah kita gunakan manfaatnya, itu kita pindah ke expense atau ke beban. Nanti kita akan masuk ke dalam laporan laba rugi seperti itu. Jadi ada perubahan, sudah kita tidak akui lagi untuk biayanya. Kita mengakuinya lagi sebagai beban. Itu Pak Aim. Pak Aim mungkin sudah jelas ya Pak Aim ya, bahwa expired untuk cost itu ada ya Bu ya. Ya, itu yang akan diakui sebagai beban. Oke, ada pertanyaan lagi? Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama Aim. Iya Pak AB, mungkin ini sudah jam 10.15 ya, 10:15. Apa masih terus lanjut Pak? Suaranya masih belum kedengaran Pak AB. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan bisa diakhiri Bu, silakan. Oh, bisa diakhiri, baik. Terima kasih. Maaf Bu, ini kayaknya ada dari Catherine ya. Ya, gimana Bu? Di kolom chat ada dari Catherine, Universitas. Oh iya, Catherine. Betul. Makassar. Bagaimana skill-skill capaian untuk para mahasiswa, khususnya bagi maba dalam pembelajaran studi akuntansi? Oke, berarti ini masih mahasiswa baru ya, Mbak Catherine ya? Iya, masih skill untuk para mahasiswa baru, khususnya bagi maba dalam pembelajaran studi akuntansi. Kalau akuntansi itu, kalau saya pribadi ya, itu lebih banyak menggunakan logika. Jadi mungkin kita latih skill logika kita di situ ya. Karena kalau kita menjurnal, kita nggak akan bisa menghafalkan sekian banyak jurnal. Nanti kalau beli aset, jurnalnya begini. Kalau menjual, jurnal begini. Kan tidak bisa kita hafal. Kita harus pakai logika. Pokoknya kalau kas itu di debit. Kalau dia bertambah. Kalau dia berkurang, ada di kredit. Nah, itu dasar akuntansinya perlu kita ini ya, kokohkan ya, dasarnya itu ya. Jadi biar nanti logikanya kita itu bisa dengan sendirinya main gitu. Itu sih kalau akuntansi lebih banyak main ke logika. Gitu. Nggak perlu dihafal Mbak Catherine. Jadi nggak perlu takut sama akuntansi. Iya betul. Banyak mahasiswa saya juga takut dengan akuntansi. Ya, sebetulnya akuntansi itu adalah ilmu analisa. Kalau menurut saya, betul tadi yang disampaikan Bu Afi, akuntansi itu bermain dengan logika. Kenapa? Saat satu transaksi terjadi, belum tentu sama dengan transaksi yang lain. Seperti itu sebetulnya ya Bu ya. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi Bu.
Dari Pak Takrim lagi, biaya yang habis pakai ya Bu. Oh, ini pertanyaan tanggapan ini. Kayaknya tanggapan ya. Oh ya, sudah kalau gitu. Terakhir tadi dari Mbak Catherine ya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Masih ada? Sudah nggak ada sih Bu. Sudah nggak ada ya. Ibu Afi masih kuat kan Bu? Masih memberikan jawab. Baik. Terima kasih untuk Mbak atau Ibu Afi dari Kampus Bina Insani. Pemaparan materinya sangat luar biasa, khususnya bagi saya juga. Ya, dan juga insya Allah ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa yang saat ini sebagai pelaku usaha juga bisa diterapkan ilmunya di industri atau bidang usaha yang sedang dijalankan. Terima kasih Bu Afi atau Mbak Afi. Ya, Bu. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa memberikan sharing yang luar biasa untuk teman-teman, dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam forum Zoom webinar Kopertif hari ini. Baik, saya akhiri untuk sesi ini dan akan saya kembalikan ke Pak Dr. AB Susanto. Saya tutup dulu. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Narsum dan Ibu Moderator. Begitu. Akhirnya selesai juga acara kita, dan sebelum kita akhiri, begitu kita dengarkan lagi Mas Kopertif itu biar tambah semangat ya. Baik. Oke. Bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kopertif Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kopertif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kopertif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan teknika
bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kooperatif Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan tekad kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan kita bisa akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap berkarya. Ya. Baik, Pak. Terima Waalaikumsalam. kasih Bu Afi. Sama-sama Ibu.